disiarkan langsung dari channel Rumah Belajar Streaming. Inilah program belajar online bersama Guru Tanggap Corona Indonesia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Rumah Belajar Streaming dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di acara belajar online bersama relawan Guru Tanggap Corona Indonesia. Acara ini juga didukung oleh PGRI Pusat Jakarta dan Komisi 10 DPR RI yang membidangi pendidikan dan olahraga. Kali ini saya M. Yahya dari SMKN 1 Samarinda selaku host, ditemani moderator yang akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan dengan Bapak Rusdi Mustafa dari MAN 1 Surakarta. Assalamualaikum Pak Rusdi. Waalaikumsalam Pak. Ya, dan juga narasumber kita yang luar biasa dengan Pak Julius Roma Patendian, SPD, beliau dari SMA 5 Tanah Toraja. Apa kabar Pak Julius Roma? Selamat siang Pak Yaya, selamat siang Pak Rusdi. Ya, kabar baik, Toraja kabar baik, cuaca cerah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sepanjang tayangan nanti tidak ada kendala di jaringan kita semua. Baik Pak Rusdi Mustafa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Pak Rusdi yang siang ini akan bertindak sebagai moderator dalam siaran live ya untuk Guru Tanggap yang diadakan atas kerjasama dari pengurus besar PGRI dan Komisi 10 DPR RI. Di sini saya selaku moderator akan mengiringkan acara pada siang hari ini. Yang siang ini akan menampilkan pemateri yang sangat luar biasa, sahabat kami yang baru ketemu kali ini di udara, yaitu Bapak Julius Roma Patendian, SPD dari SMA N5 Tanah Toraja, yang nanti akan menyampaikan materi tentang direct question untuk materi bahasa Inggris kelas 10. Jadi nanti ada sesi tanya jawab yang sebelumnya diawali dengan pemaparan materi oleh beliau Bapak Julius. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita berikan waktu sepenuhnya bagi Bapak Julius untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak Julius. Ya, terima kasih Pak Rusdi atas kesempatan diberikan dan juga kepada Pak Yahya dari Rumah Belajar. Selamat siang, good afternoon for all students around Indonesia, and particularly my beloved students in SMA Negeri 5 Tanah Toraja. Ya, saya berharap kita semua hari ini sehat-sehat saja di tengah pandemi Corona. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk belajar bersama. Dan kesempatan ini Bapak akan menyampaikan sedikit materi tentang indirect questions. Materi ini dasarnya sebenarnya sudah ada. Mungkin teman-teman di seluruh Indonesia, anak-anak di seluruh Indonesia sempat mempelajari tentang indirect questions. Sebelumnya sebelum kita masuk di indirect question itu ada namanya indirect statement, indirect comment. Ya. Dan kesempatan ini secara khusus Bapak akan membahas more specific about indirect questions. Okay, and here it is.
Oke, sudah tampil itu Pak. PPT-nya sudah tampil, silakan Pak. Oke ya, terima kasih. Nah, indirect questions ini adalah a third part of reported speech. Jadi reported speech itu sama saja dengan kalau disebut dengan indirect, artinya sama-sama dilaporkan dan sama-sama tidak langsung. Mengapa disebut indirect? Karena sudah dilaporkan dan sebaliknya. Okay, first we must know well what is the meaning of indirect or reported speech. What's an indirect speech or reported speech? Nah, apa itu kalimat tidak langsung atau kalimat yang dilaporkan? Nah, well, indirect speech is a way how we report what someone has said by changing some of the words said but retaining the same meaning. Nah, itu artinya dalam kalimat tidak langsung itu kita melaporkan pembicaraan seseorang, entah itu pernyataannya, perintahnya, dan secara khusus pada sore hari ini about question. Jadi kita akan melaporkan pertanyaan seseorang. Nah, maksudnya di sini adalah pertanyaan yang kita laporkan itu tidak akan mengalami perubahan makna, artinya tetap sama. Yang berubah adalah penulisannya dan juga penyampaiannya. Dari yang disampaikan secara langsung itu akan kita coba sampaikan secara tidak langsung kita laporkan. Nah, itu pemahaman awal. Oke, well, next. First, we must recognize the rules because one important thing in changing the direct questions or direct speech into indirect questions itu we must comprehend the rules. Aturannya harus kita pahami anak-anak. Ya. Okay, first, don't use the exact words of the speaker. Instead, we report what was said. Jadi maksudnya adalah kita tidak melaporkan bahasa asli atau kata-kata asli yang disampaikan oleh pembicara, tapi kita melaporkan apa yang mereka katakan dengan pola yang akan kita buat nanti. Next, sometimes we need to change pronouns and verb tenses, includes tense. Nah, kadang-kadang juga kita harus mengubah kata ganti. Saya harap anak-anak paham semua ya tentang kata ganti. Ada beberapa kata ganti. Mungkin sudah ada yang coba-coba buka jaringan di internet, buka catatan, apa itu pronoun, siapkan. Berikut ada perubahan tense. Tense berubah, exactly the verb change. Pasti kata kerja juga akan diubah. Next, speech berarti tidak boleh kita menggunakan tanda kutip. Karena di dalam direct itu tanda kutip. Nanti kita lihat contoh-contoh kalimatnya. Oke, anak-anak saya lanjut ya. Talking about rules. Oke, main rules. The changing of tense. Perubahan tense. Ini penting sekali. Jadi kalau di dalam direct speech itu kalimatnya atau pertanyaannya nanti dalam bentuk simple present tense, maka when we report the questions, it must be in simple past tense. Jadi kalau pertanyaannya dalam simple present tense, maka nanti kalimat yang dilaporkan, pertanyaan dilaporkan dia harus masuk dalam simple past tense. Berikut, present progressive must be changed into past progressive, dari present continuous menjadi past continuous. The simple past tense becomes past perfect tense. Present perfect tense also becomes past perfect tense. Jadi ingat, jabatannya past perfect tense itu luar biasa, 2. Ya, beratnya bebannya dia pikul ini, past perfect tense. Dia harus mengubah simple past tense dan present perfect tense. And the next, simple future to be past future. Okay, that's the sort of rules of changing tense in indirect questions. Well, next. We must understand and recognize change of situation, perubahan situasi. Nah, ini penting sekali. Ini dia kecil-kecil cabai rawit, tapi ini bisa buat masalah ketika kita tidak pahami. Nah, ini diperhatikan ya, beberapa kata dan frase
jika dia ada di direct speech or direct question nanti, misalnya this, so in indirect speech, this ini harus diubah menjadi that. Misalnya saya mengatakan I like this hat, maka nanti mungkin anak-anak akan laporkan Mr. Roma like that hat. Jadi this-nya kita jadi that, dan kata kerjanya diubah. Next ada here becomes there, di sini menjadi di sana. Now to be done, sekarang jadi kemudian. Today becomes that day, hari ini menjadi hari itu. Next yesterday, kemarin menjadi the day before or the previous day, hari sebelumnya. Next tomorrow becomes the next day or the following day. Jadi yesterday itu bisa kita pakai the day before or the previous day. Berikut tomorrow kita bisa pakai the next day or the following day. And then last week itu kita ubah menjadi the week before or the previous week. Next month to be the following month. Jadi sama saja kalau next day itu bisa berubah menjadi the following day. Next year itu jadinya the following year. Last year itu akan berubah menjadi the year before. Oke, next. Ago yang lalu menjadi before sebelumnya. And the last this, ini bentuk plural dari this yang pertama di atas, itu perubahannya menjadi those. Those sendiri adalah bentuk plural dari that. Oke, apakah Bapak bisa lanjut? Kalau sudah bisa dipahami, bisa chat di live chat supaya Bapak lanjut ya. Perubahan apa lagi yang penting? Nah ini, the change of to be and modals. Tapi bukan modal untuk belanja ya, apalagi belanja sekarang kan sementara dikurangi ya Pak. Karena pandemi, tinggal di rumah lebih belanja online. Maaf, bukan promo ya. Next, change of to be, modals. Nah, perhatikan yang ada dalam posisi direct. Jika to be-nya am is are, di indirect itu harus menjadi was or. Next, can to be could, may to be might, and then must or have to, has to, and ought to. Ketiga frase ini, kata dan frase ini, dia harus diubah menjadi had to. Waduh, berat juga jawabannya had to, yaitu dia harus mengubah must, have to, has to, and ought to be had to dalam indirect speech atau indirect question nantinya. Next ada will or shall, itu akan menjadi would and should. Oke, ini perubahan tentang to be dan modals. Oke, Bapak lanjut ya. Next, ini sekadar mengingatkan, ini bukan rule, tapi ini salah satu yang memegang peranan penting. Sukses tidaknya kita mengubah pertanyaan langsung menjadi pertanyaan tidak langsung, yaitu the changing of pronouns. Oke, ingat, di dalam kalimat langsung nanti seringkali kita mengatakan I. We say I, but when we report, I must be changed into its relates pronouns. Kita harus cari pronoun yang cocok. Misalnya siapa yang mengatakan I dalam kalimat langsung itu? Saya harap anak-anak paham ini ya, perubahan tentang pronoun. Paling umum nanti kita akan pakai subjective pronouns, objective pronouns, and sometimes possessive adjective pronouns comes into our sentence. Itu tiga-tiga ini akan kebanyakan muncul nanti. Guys, Bapak sekedar meningkatkan tentang pronoun. Ya, silakan buka-buka catatannya atau cari referensi, siapkan nanti. Okay, next, we are going to remain material about indirect questions. And the first is indirect yes or no questions. Nah, yang mana lagi ini namanya kalimat yes or no question? Pertanyaan yes or no questions. Nah, kira-kira yang mana? Ada yang bisa jawab? Coba silahkan, saya tunggu chatnya di live chat. Apa itu yes
or no question in English? Saya tunggu satu orang untuk live chat. Yes or no question itu yang mana? Pertanyaan yang bagaimana nih? Yes or no question? Silakan. Okay, yes or no question is or question which are begun with to be. Jadi yes or no question itu adalah semua pertanyaannya dimulai dengan to be, whether we use am, like am I a student, is, are, was, were, and also auxiliary verbs like do, does, did, and modals or modal verbs like can, could, must, will, shall, may, might. Nah, itu semua adalah dasar dari yes or no questions. Nah, namanya kenapa disebut dengan yes or no question? Karena jawabannya cuma dua, ya atau tidak. Look at example. Is your father a governor? Jika bapaknya gubernur, jawabannya adalah yes, he is. Kalau bukan, no isn't. No, it's not. Okay, next. Do you like Toraja culture? Jika ya, yes, I do. When you don't like, you will say, no, I don't. Nah, sehingga disebut dengan yes or no question. Dan kalimat-kalimat seterusnya. Kita bisa pakai have, may, and can. Okay. Saya harap anak-anak sekalian di seluruh Indonesia can understand this short material, especially yes or no questions. Oke, yang kurang paham nanti bisa bertanya di live chat, diberi kesempatan oleh moderator. Okay, next. Move to the pattern and talking more about yes or no questions. Pahami dulu pertama ya, yes or no questions. Kita masuk ke dalam perubahan di yes or no, indirect yes or no questions. Okay, pattern. In this session, I use introductory phrase followed by if, whether, and then followed by positive and reported question. Jadi, kalimat yang akan kita laporkan nanti, pertanyaan yang akan kita laporkan nanti itu, Bapak sudah memberi di sini ada namanya introductory phrase. Nanti Bapak perlihatkan contoh mana yang disebut dengan introductory phrase. Sesudah ada introductory phrase, itu akan diikuti oleh kata penghubung. Kata penghubung dalam yes or no question itu cuma dua, yaitu if or whether. You may choose one. The best for you. Mana saja yang paling gampang, tapi pasti saya yakin semuanya akan memilih if, karena itu irit. Gampang juga tulisan. Nanti pakai weather, tiba-tiba tulisannya menjadi weather, cuaca. Jadi salah. Ya kan? Oke. Jadi introductory phrase kemudian diikuti oleh kata sambung if or whether. Berikut ada positive sentence or reported question. Jadi mengapa disebut dengan indirect question? Karena pertanyaan nanti pertanyaan langsung kita laporkan nanti itu kita akan ubah menjadi kalimat positif. Nah, kalimat positif nanti itu dia adalah pertanyaan yang dilaporkan. Jadi kalau ada pertanyaannya orang atau tetangga atau pertanyaan calon mertua kah, yang mau kita laporkan itu ketika dilaporkan tidak bertanya lagi bukan lagi dalam bentuk kalimat pertanyaan, tapi dia dalam bentuk kalimat positif. Ingat, kalimat positif polanya adalah SPOK kalau dalam bahasa Indonesia. Subject followed by predicate. Subjek saya yakin semua anak-anak sudah paham semua. Predikatnya apa? Ya kata kerja. Verb. And then followed by object jika ada objek. Minimal kalimat positif itu adalah terbentuk dari subjek dan predikat. Okay, next. Ya, ingat ya,
Penekanannya use whether or if to as a conjunction to link between introductory phrase and positive sentence or reported question and indirect question, indirect yes or no question. Oke, note. Ini larangan sebenarnya. Ingat, don't use question mark. Jangan pakai tanda tanya nanti ketika sudah mengubah pertanyaan langsung menjadi pertanyaan tidak langsung. Don't use question mark at the end of your sentence. Jadi ketika sudah menjadi pertanyaan tidak langsung, itu tidak boleh lagi ada tanda tanya. Dan di awal sudah ada tanda kutip, itu tidak boleh. Oke, well, next. Bapak bahas sedikit tentang introductory phrases. Kalau Bapak bahasa Indonesia, kan introductory phrase itu kalimat pengantar. Ya, orang nikah saja biasa ada pengantarnya. Masa bahasa tidak? Ya toh? Ya, jadi ada introductory phrase, kalimat pengantar. Mana-mana kayak yang disebut dengan introductory phrase atau kalimat pengantar dalam kalimat tidak langsung. Nah, ini pasti kalimat introductory phrase itu akan pasti diawali oleh pokok kalimat karena dia juga adalah kalimat. Dan sesudah itu diikuti oleh verb. Verb itu dalam namanya berbicara biasanya ada said, told, answered, ordered, replied, asked, and so on. Particularly or specifically, khususnya untuk indirect questions, itu kata kerja yang kita gunakan itu paling dominan adalah ask. Ask, karena itu kan artinya bertanya. Ya. Jadi tidak akan ada nanti kata said muncul, karena said itu bagiannya statement. Told, ordered itu bagiannya comment or imperative, bagiannya perintah. Kita hari ini akan fokus ke pertanyaan. Oke, itu beberapa pemahaman tentang introductory phrases supaya nanti tidak salah lagi ketika latihan mengubah kalimat. Oke, Bapak lanjut. Ya. The forming of introductory phrases depend on subject or person who made statement, question that we are going to report. Jadi ingat, ini bukan introductory phrase paten. Introductory phrase itu terbentuk, itu tergantung dari siapa yang berbicara. Siapa yang bertanya? Siapa yang kita mau laporkan pertanyaannya? Misalnya, Pak Rusdi mengatakan, hari apa sekarang? Nanti itu kan dilaporkan Pak Rusdi mengatakan hari apa sekarang. Jadi introductory phrase-nya adalah Pak Rusdi bertanya atau Pak Rusdi mengatakan, seperti itu. Jadi introductory phrase itu terbentuk berdasarkan siapa yang menyampaikan atau siapa yang bertanya, siapa yang menyatakan. Next, kita belajar kalimat ya. Perubahan, ini sudah intinya dari yes or no questions. Oke. Perhatikan, directnya, pertanyaan langsungnya. Ini saya pakai subjek untuk sahabat baru saya di dunia maya, yaitu Prof. Eko Indrajit. Izin Prof, namanya saya cantumkan di pembelajaran hari ini. Prof. Eko ask. Nah, Prof. Eko ask itu adalah yang disebut dengan introductory phrase ini. Prof. Eko ask, itulah introductory phrase, kalimat pengantarnya. Lanjut. Did you hear Mas this week? Ini tidak perlu jawab ya. Ingat, yes or no question, indirect yes or no question, itu tidak butuh jawaban. Kita tidak butuh jawaban. Yang kita butuhkan adalah mengubah pertanyaan langsung ini menjadi pertanyaan yang dilaporkan. Jadi jangan jawab. Kalau anak-anak tiba-tiba jawab, itu Anda dalam pembelajaran sehari-hari, berarti itu sudah salah. Tidak mengubah. Jadi ini tidak boleh dijawab. Jawabannya up to you. Ya. Next. Bapak ulang ya. Kalimat langsungnya adalah, did you hear Mas this week? Prof. Eko ask.
Kira-kira bagaimana perubahannya? Oke. Let's get it out. Oke. Ini contoh perubahannya. Kita lihat. Prof Eko ask, nah aturan tadi, conjunction atau penghubung yang harus dipakai dalam indirect yes or no question adalah if or whether. Nah di sini Bapak memilih if, ya, if. Bapak memilih mau pakai whether juga tidak apa-apa. Kalau mau keren-keren tidak apa-apa. Tapi ingat jangan salah tulis. Nanti guru bahasa Inggrisnya kurang nilainya. Kan sakit hati toh, lebih sakit hati daripada hati. Oke. Bapak kembali ke penjelasannya, anak-anak. Nah, kembali sini. Prof Eko ask itu apa? Kita lihat apa penjelasan tertentu ini. Mungkin sudah bingung. Kok tiba-tiba ada I, dari mana sumbernya I? Tiba-tiba ada head, nah di atas tidak ada, di kalimat langsung tidak ada. Berikut ada kata word, sementara di atas ada where. Kalau that sudah pasti tahu ya, itu the change of situation. Sebelum Bapak berbicara secara jauh tentang perubahan ini, kita pahami dulu tense yang termuat di kalimat di pertanyaan tidak langsung di atas. Did you wear mask this week? Nah, apakah anak-anak tahu ini tense apa? Apakah simple present, simple past, atau future? Kira-kira apa tense-nya? Tense-nya adalah simple past tense karena dia menggunakan did. Ini kalau diterjemahkan, Prof Eko telah bertanya, apakah kalian telah menggunakan masker minggu ini? Telah menggunakan, berarti sudah berlalu kan? Apalagi tanda dengan did. Tanpa kita menerjemahkan, kita sudah tahu itu sudah past. Simple past. Nah, aturan tadi di awal, simple when we find or use simple past tense in indirect question or indirect speech, maaf, ketika kita pakai simple past di kalimat langsung, maka kita harus menggunakan past perfect tense dalam kalimat tidak langsungnya. Sehingga akan terjawab nanti di sini. Kok tiba-tiba jadi had? Ya karena did itu dia simple past. Maka kita harus mengubah kata kerjanya menjadi past perfect tense, pola past perfect tense. Mungkin juga ada yang bertanya, kok tiba-tiba did-nya hilang di bawah? Di kalimat langsung ada did. Where is did in indirect questions? Di mana did-nya? Did-nya di sini posisinya adalah antecedent atau verb marker. Dia adalah penanda kata kerja. Dia itu adalah antecedent dari where. Mengenakan. Jadi yang diubah itu adalah kata kerjanya, bukan auxiliary verbs-nya. Auxiliary verbs-nya itu harus kita hilangkan. Jadi kalau ada did, do, does, did itu muncul dalam direct question or direct speech, itu tidak boleh muncul lagi di dalam indirect question or indirect speech, kecuali dia memegang peranan sebagai full verb. Misalnya di sini andaikan Bapak ubah menjadi Prof Eko ask, did you do your task this week? Maka do-nya itu akan menjadi done. Ya. Oke, next. Kita paham ya. Prof Eko itu ask itu disebut introductory phrase. Dinyatakan bahwa introductory phrase itu tergantung dari siapa yang berbicara. Next, if itu sendiri adalah conjunction, itu rules, tapi boleh pakai whether ya, ingat boleh pakai whether, itu sama saja. Next, followed by I as subjective pronoun. Ada I. Sekarang bertanya, kok tiba-tiba muncul I? Coba kita lihat kalimat langsung di atas. Prof Eko ask, did you? You itu siapa? Berarti secara tidak langsung, Prof Eko itu bertanya kepada kita, saya. Berarti ketika saya laporkan, you-nya itu akan kita ganti dengan I. Karena Prof Eko-nya bertanya ke saya. Sehingga muncul I. Kalau itu orang banyak, dan itu dilaporkan oleh beberapa orang, bisa saja dikatakan Prof Eko ask if we. Itu kalau orang banyak. Tapi ini kan saya ambil yang singular. First singular subject itu I. Berikut ada had word. Had word itu adalah change of tense, perubahan tense, yaitu
kalimat langsungnya tadi, pertanyaan langsungnya itu menggunakan simple past tense. Nah, dia harus diubah menjadi positive sentence of past perfect tense. Anak-anak masih ingat kan? Past perfect tense itu polanya adalah subject followed by head, diikuti head, itu paten. Apapun subjeknya dia akan diikuti head. Dan diikuti oleh past participle or verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Nah, sementara wear sendiri, kata bentuk ketiganya adalah worn. Bentuk pertamanya kan wear, wore, worn, itu bentuk ketiganya. Berikut, that, itu nanda dari change of situation. Sekarang lihat sudah ada berapa perubahan. If, I, had worn, and that. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 perubahan. Susah ya? Masa sih? Gampang. Yang penting diperhatikan. Back to the rules. Pahami kembali rules. Masalahnya adalah jika anak-anak aku sekalian itu kurang paham tentang pronoun. Berikut tense. Kalau kita mau bahas itu 1 tahun Pak Yahya beri kesempatan di sini tidak akan selesai ini materi. Ya, oke, nanti silakan membaca aturan. Nah, berikut. Di awal tadi Bapak mengatakan ada bahwa sesudah introductory phrase itu diikuti oleh if or whether, berikut diikuti oleh reported question in positive sentence form. Nah, inilah yang disebut dengan reported question, pertanyaan yang dilaporkan dalam bentuk kalimat positif. Di atas mengatakan, did you wear mask this week? Dalam laporan di bawah, itu sudah berubah menjadi, you-nya menjadi I, jadi pokok kalimat, did-nya hilang. Did-nya kemana? Dia sudah dijabat oleh had di sini. Dan bentuk ketiga dari worn. Nah, inilah disebut dengan reported question in positive form. Akan ada I, pokok kalimat. Ada worn, itu verb, predikat. Tapi predikat ya, predicate. Berikut, ada objek, must. Selebihnya adalah komplement, keterangan waktu. Dalam hal ini kita dalam indirect speech kita kenal dengan change of situation. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak. Oke, saya tekankan sekali lagi, auxiliary verb dalam hal ini do, does, did itu harus dihilangkan. Setelah mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Dalam hal ini mengubah pertanyaan langsung menjadi pertanyaan tidak langsung. Jadi kalau muncul do, does, did di awal pertanyaan itu harus dihilangkan ketika diubah menjadi kalimat positif. Tidak boleh dipakai lagi karena dia itu jawaban antecedent. Atau bahasa lain dari saya adalah verb marker, penanda kata kerja. Well, next. Kita lihat kalimat kedua. Mudah-mudahan ini sudah mulai ada yang bisa mengubah kalimat. Look at this direct sentence. Simri asked Tejo, "Are you gentlemen?" Perhatikan dua kata di sini, are dengan you. Mengapa kita pakai are? Sementara yang ditanya Simri adalah Tejo. Karena itu kalimat langsung. Secara langsung dalam kalimat ini tersirat bahwa Simri bertanya secara langsung kepada Tejo. Sehingga dia menggunakan kata you. Ingat, itu dalam tanda kutip. Itu artinya kalimat langsung. Sementara kalau pakai you, maka to be-nya itu adalah are. Mengapa pakai are? Kok tidak pakai do? Does atau did? Karena gentleman itu adalah kata sifat. Are you gentlemen? Tidak usah dijawab ya. Simri juga saya yakin tidak kenal itu Tejo, kecuali lagunya Jamrud, Surti Tejo. Kira-kira bagaimana perubahannya ini anak? Oke, let's check it out. Simri asked Tejo,
whether he was gentleman. Mulai bingung lagi ya? Kok tiba-tiba muncul he? Muncul was? Saya kira itu akan jadi pokok perhatian ya. Whether saya yakin Bapak sudah paham ya, karena itu aturan paten. Gunakan if or whether. Nah, Simri Astejo itu disebut dengan introductory phrase. Next, conjunction-nya adalah whether. Ingat, bisa diganti dengan if, itu sama saja ya. Sama saja nih kalau kita ganti dengan if. Waduh, maaf ini tanda panahnya sudah melenceng ini. Bergeser. Jadi, subjektif pronounnya itu adalah he. Maaf ya. Subjektif pronounnya itu adalah he. Mengapa kita pakai he? Karena yang dimaksud you di atas ini adalah Tejo. Tejo ini kan laki-laki. Berarti ketika kita laporkan, kita harus ganti kata gantinya menjadi he. Berikut, kita pakai was. Mengapa pakai was? Karena he itu to-be-nya dalam simple present tense adalah is. Nah, sementara tense di atas di kalimat langsung adalah simple present tense. Itu are, itu present. Sehingga dia akan menjadi was juga. Ya, oke, was itu adalah perubahan dari to-be sekaligus penanda sebagai perubahan tense. Berikut, he was gentleman itu adalah reported question dalam positif bentuk kalimat positif. Ini sudah jelas ya, kalimat positif ada subjek he. Berikut ada to be yang juga bertindak sebagai verb was dan diikuti objek. Clear toh? Dia adalah kalimat positif. Waduh, tanda panahnya lari-lari ini, mungkin kelaparan ini kalau sudah lewat jam 2 ini. Sehingga dia lari mau cari warung, padahal tidak ada warung karena efek pandemi. Oke, mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa paham. Nah, kalau kurang paham nanti bertanya saja via chat, yang dipandu oleh Bapak Moderator. Oke, lanjut lagi ya. Nah, coba latihan mengubah kalimat. Izin Bapak Moderator dipandu anak-anak kita untuk mengubah kalimat ini. Live chat, nanti Bapak langsung baca saja di live chat di YouTube. Siapakah yang kira-kira bisa menjawab soal ini? Silakan. Jawaban saya tunggu ya, Bapak tunggu di live chat. Silakan. Baik, silakan siswa-siswi di seluruh ya, sambil Indonesia menjawab Bapak minum air dulu. Ya, yang ingin menjawab soal dari ya, anak-anak silakan menjawab di live chat. Bapak bisa pantau. Silakan. Kira-kira bagaimana perubahannya nih? Policeman ask them, can you stay at home with your family? Ya, sambil menunggu yang menjawab barangkali dibaca dulu nih Pak. Mungkin salam-salam dari teman-teman yang hadir ini Pak. Enggak Pak. Ya, sambil saya juga minum air dulu. Ya. Baik. Dari Runi Chan, ya sapa-sapa, halo, gitu ya, dari Runi Chan. Kemudian ada juga dari muridnya Pak Juli semua ini kayak ini, dari Justin Lapadang. Ya. Iya Pak, ini ya. Ya, murid siswa semua di sekolah ini. Betul ini. Ada Star juga, ada Edlin Betis Lista, siapa itu? Ketua kelasnya 10 BB, 10 bahasa. Ya, ini Asep Iman. Bravo. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu. Ya, ini dari Asep Iman. Ya, Pak Asep. Ya, Asep Iman. Ada lagi salam-salam yang lain dari Runichan lagi. Siang Mr. Roma. Ya. Selamat siang. Pak Roma ini. Ya, panggilannya Mr. Roma ya. Oh iya, Mr. Roma. Dari Margareta. Halo Mr. Roma. Ya ini, halo Mr. Roma juga ini ya. Wah, banyak fansnya ini ya Pak Julius ya ternyata. Mungkin mereka sudah tidak sabar kembali ke sekolah. Betul Bapak ya. Dari Zimri Marisa. Yuhu. Nah, ini. Yuhu gitu.
Ya tadi beberapa live komen dari Septian L Biang ya lagi. Siap Pak. Ya ini. Selamat Tidak ada siang. yang bertanya nih kayaknya nih Pak Julius ini Pak. Mungkin sebentar mencatat ini, masih malu-malu ini. Saya curiga saudara yang live di grup WA ini bertanya di WA. Padahal maunya bertanya di Iya. YouTube supaya teman-teman seluruh Indonesia bisa baca. Iya ya. Baik, silakan yang mau bertanya-tanya dengan Pak Julius ini siap. Oh ya, ini ada pertanyaan ini dari Wah, saya Pak tawarkan Julius yang satu kalimat ini. Siapakah yang ya, bisa silakan. menjawab? Silakan muridnya Pak Julius mungkin ada yang mau menjawab Oh, ini. ini ramai di grup WA ini Pak harus diadu. Ini sudah dikasih Oh iya. live di YouTube lah, ramainya di WA. Ya, seharusnya di sini ya. Enggak di WA ya, Pak ya. Tunggu saya pandu dulu anak-anak kayak itu. Iya. Masih banyak lagi nih Pak, ini live komennya ini. Patioran. Halo Pak Rohma, ya. Ya, halo. Ada juga anak, ada siswa kelas 11 yang masuk ini. Iya, betul Pak. Emanuela Mekita dari Emanuela ya, Mekita. masih siswa juga itu Pak. Semuanya nih di siswanya Pak Julius semua nih kayaknya ini. Ya, kecuali ada Ismanto itu sahabat baru kita versi dunia maya. Betul ya. Saya lihat tadi ada satu jawaban tapi sudah menghilang lagi. Iya. Mungkin takut salah ya, ditarik jawabannya. Takut salah ini. Tidak apa-apa, masukkan saja anak-anak. Jangan malu. Nanti Bapak perbaiki kalau salah. Kapan lagi meninggalkan jejak digital kalau bukan hari ini akan dikenang sampai anak cucunya selama grup Rumah Belajar live streaming ini masih ada di dunia YouTube. Iya, betul Pak. Jadi anak-anak silakan belajar di live chat saja, langsung jawab di live chat supaya itu dia tersimpan lama di dunia YouTube. Betul. Siapa tahu ada nanti yang rindu saling. Oke, Veronica. Ya Pak Rusdi, minta tolong dibacakan. Veronica. Policeman, ya ini jawaban dari Veronica Pak Julius. Ya. Ya. Policeman asked them, could I stay at home with my family? Oke, gimana Pak Julius? Veronica Palalangan, tepuk tangan, plok versi dunia maya. Jawaban pertama. Bapak belum mau koreksi ya. Betul ya Pak Julius ya? Betul ya Pak ya ini ya? Dari kalimatnya policeman ask them could aturan tadi ini Pak Rusdia dan anak-anak semua aturan tadi pertanyaan yang diubah pertanyaan langsung itu dia harus menjadi kalimat positif. Nah kalimatnya Vero masih bertanya could I stay itu masih bertanya. Perubahan tense-nya sudah betul, tapi perubahannya ke kalimat positif masih belum tepat. Sudah benarnya tapi belum tepat. Sudah benar bisa menjawab, tapi jawabannya belum tepat. Ayo satu orang lagi, siapa yang bisa sempurnakan? Oke, silakan. Yang lain silakan. Pandu dari kalimatnya pertanyaan yang dilaporkan dia harus kalimat positif. Jadi jangan bertanya lagi ya ketika dilaporkan. Penulisan sudah lagi Veronica. Mungkin Veronica masih mau berjuang ini. Iya, ini kayaknya masih berjuang nih Pak. Masih berjuang. Ya. Yang penting jangan sampai ini Pak Rusdi karena Veronica bunyinya kring. Handphone, HP, hitam putih, handphone tempo dulu. Veronica, bunyi Veronica. Veronica, ya. Atau yang lain silakan. Dari seluruh Indonesia silakan mencoba pertanyaan dari Pak Julius ini. Ya, silakan. Kemungkinan banyak siswa saya ini yang menonton 19. Iya, betul. Ya, karena memang jam belajarnya memang mereka hari ini Pak Rusdi. Cuma saya pindahkan ke jam 2. Tadi mereka seharusnya belajar jam 9.15. Oh ya. Baik.
Oke, kalau tidak ada, Bapak akan langsung memberikan kunci jawabannya. Berarti cuma... Oh ya, ada Muhammad Fitra. Welcome. Oke, silakan Pak Rusdi. Oke, Muhammad Fitra. Oke. Oke, Pak. Ini saya bacakan dari Muhammad Fitrah, Pak Julius. Ya, silakan Pak. Policeman asked to them, "Can I stay at your home with my family?" Gimana, Pak? Ya, oke. Well done, Fitra. Good job. Tapi ini kayaknya makin jauh ini. Kalau mau ke Jakarta, kita naik pesawat dari Hasanuddin Makassar, ini kayak naik kapal laut lagi nih, muter sampai ke Ambon ini. Makin rumit ini. Oke. Oke, Pak. Ini ada dari Veronica lagi, Pak Julius. Remedial kayaknya. Iya. Saya bacakan, Pak Julius. Ya, silakan Pak Sri. Policeman asked them, "I had stay at home with my family. How's that?" Oke, good job. Both of you, my beloved students, Muhammad Fitra and Veronica. Ya, untuk kalimat kedua dari Veronica, ini kayak remedialnya masih gagal ini. Ask them. Kenapa muncul head lagi? Padahal sudah ada can. Ingat, can itu, can itu adalah modals. Jadi hanya itu saja yang dua menjadi good. Oke, izin Pak Rudi ya, saya lanjut ke kunci jawabannya. Nanti saya beri tantangan lagi di latihan berikutnya. Oke, anak-anak, perhatikan. Kembali, kita live kembali. Bagaimana sih maunya kalimat ini? Oke, kita mulai dari introductory phrase-nya, kalimat pengantarnya, yaitu policeman ask them. Tadi Fitra tambah dengan to ya. Oke, tidak apa-apa, Bapak terima. Berikut, jangan lupa ada if, conjunction-nya. Atau whether. Berikut ada they. Kita harus pakai they mengapa? Kan kalimat pengantarnya policeman ask them. Mereka. Can you? You di sini adalah they. Karena di sini them. Polisi itu menanyai mereka. Apakah kalian tinggal di rumah dengan keluarga? Jadi you itu di sini adalah they, mereka. Makanya di dalam kalimat, dalam pertanyaan tidak langsungnya di sini kita ubah you-nya itu menjadi they. Apalagi jelas ada them. Polisi bertanya kepada mereka, apakah mereka? Toh? Could. Jadi di sini could kita gunakan. Karena can ini sebenarnya simple present kalau kita berbicara tense. Jadi could. Stay at home, berikut, there. Karena you di sini itu adalah untuk banyak orang, plural object. Ini ada, nanti Bapak jelaskan apa itu there ya. Kita pahami satu-satu. If itu adalah conjunction-nya, they itu adalah objective pronoun-nya, subjective pronoun. Berikut ada past modals sekaligus past tense. Berikut ada possessive adjective pronoun. Dan reported question-nya adalah they could stay at home with their family. Oke, nanti Bapak perbaiki ya. They ini bukan objective pronoun, but subjective pronoun. Tepuk tangan bagi anak-anak yang sudah menjawab dengan benar tapi malu-malu live chat di YouTube. Kasihan catatannya tidak bisa live chat di YouTube. Oke, itu tentang yes or no question. Oke, next. Itu yang pertama ya, yes or no question. Kita pindah ke yang kedua. Kan ada dua pertanyaan, yes or no, dengan WH questions. Bapak di sini pakai 5WH. Mengapa pakai 5WH? Karena ada what, where, why, when. Berikut juga ada hanya lagi tambah satu yaitu how. Nah, inilah disebut dengan kata tanya yang terbentuk dari WH. Ada who,
siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, what, apa, dan how, bagaimana. Sehingga Bapak singkat 5W, 5W, H. 5W-nya itu who, when, where, why, what. Sementara H-nya adalah how. Ini saya kira Bapak yakin anak-anak sudah paham tentang 5WH questions. Ingat sekali lagi anak-anak, di sini kita tidak butuh jawaban dari pertanyaannya, tapi mengubah pertanyaannya. Ingat ya, kita tidak butuh jawaban, tapi mengubah pertanyaan. Itu yang penting diingat anak-anak. Oke, next. Okay, same with indirect yes or no questions. In 5WH question, we also need pattern. Ya, tapi tidak usah hafal rumusnya. Pola kalimatnya itu sama, yaitu introductory phrase diikuti oleh, sekarang penghubungnya adalah semua kata tanya atau kata tanya terdapat nanti dalam pertanyaan langsung. Itu kata tanya itu yang kita gunakan sebagai conjunction dalam menghubungkan antara kalimat yang dilaporkan nanti, pertanyaan dilaporkan. Jadi if whether tidak berlaku di sini. Yang berlaku adalah kata tanya yang sudah disiapkan oleh kalimat langsung nantinya. Jadi ingat ya, if whether itu tidak berlaku di sini. Itu sudah dihilangkan. Next. Sama, jangan pakai tanda tanya ketika sudah mengubah kalimat, mengubah pertanyaan langsung menjadi pertanyaan tidak langsung. Ingat polanya Nana ya, kata tanya itu yang jadi penghubung, bukan lagi if or whether. Okay, now directly move to the sentence. Oke, izin Pak Yahya, saya pakai namanya hari ini. Mr. Yahya ask me. Lihat kalimat langsungnya. Mr. Yahya bertanya padaku. Anggaplah di sini me-nya itu adalah saya, ya. Pak Yudis Roma yang menjabat me. It's not Indomie or Super Me, but Mr. Yudis Roma. Oke, Mr. Yahya ask me, what are you doing now? Apa yang sedang dikerjakan sekarang? Berarti kalau dilihat dari tense-nya ini, berarti present progressive. Apa yang Anda sedang kerjakan sekarang, lakukan sekarang? Present progressive. Ingat, jawaban tidak dibutuhkan. Yang kita butuhkan adalah mengubah pertanyaan langsung ini menjadi pertanyaan tidak langsung. Nah, lihat perubahannya. Mr. Yahya asked me, hilang lagi ininya, what I was doing then. Ingat, ini I-nya itu, kenapa tiba-tiba muncul I? Karena yang dimaksud adalah me, ya. Saya, you. Sehingga menjadi I dalam laporannya. Karena I berarti bentuk kedua dari to-be-nya adalah was. Karena kalau dia dalam present progressive, I-nya ini akan menjadi I am. Tapi karena ini present progressive, berarti dia menjadi past progressive. Oh, past continuous. Oke, mudah-mudahan dengan simbol ini anak-anak bisa paham bahwa inilah yang itu. Nah, ingat, pertanyaan di atas ini, ketika dilaporkan dia harus jadi kalimat positif. Lihat kalimat positifnya. I was doing. Subjek to be as predicate. Berikut ada komplemennya, ya. Ada change of situation sebagai komplemennya. Next, kalimat kedua. Oke, mohon izin saya pakai lagi namanya Pak Rusdi supaya terkenal ke siswa-siswa saya ini. Student ask Rusdi, where do you live? Nanti Pak Rusdi chat di WA saja, di live YouTube. Pak Rusdi itu beralamat di mana?
Nah, lihat perubahannya. Student ask Rusdi where he lived. Mungkin anak-anak bertanya lagi, kok tiba-tiba jadi he, sementara di atas you? Mengapa jadi he? Karena yang ditanya oleh student adalah Rusdi. Rusdi itu seperti kita tahu, itu laki-laki. Berarti kita ubah you-nya itu menjadi he. Dalam third singular subject di aturan pronoun. Berikut, karena kalimat pertanyaan langsung ini, where do you live ini, dia itu dari dilihat dari kalimatnya adalah simple present tense, maka kita ubah kata kerja live menjadi live. Bentuk hilang, sementara di kalimat sebelumnya ada can, dia menjadi could. Ingat, do itu dia adalah auxiliary verb, kata kerja bantu. Dia itu adalah antecedent. Posisinya do di sini sudah digantikan oleh live. Karena yang kita verbnya adalah live. Do-nya itu hanya antecedent. Sekaligus sebagai penanda jabatan tense-nya di sini. Jadi di sini kembali Bapak tekankan introductory phrase-nya itu berdasarkan siapa yang berbicara. Berikut saya beri penekanan khusus untuk word Rusdi karena supaya nanti connect. Kok tiba-tiba muncul he? Ini kan sudah satu kalimat ini. Jadi muncul he di sini karena ada Rusdinya mau dijelaskan sebagai objek dari introductory phrase-nya. Next, ya. Ini objektif pronoun dari Rusdi. And then live itu dari bentuk pertama live becomes live. Itu adalah the change of verb or tense. Perubahan dari kata kerja atau tense sekaligus penanda perubahan dari tense. Nah, Bapak tekankan lagi, penggunaan do das did itu dihilangkan ketika dia terpakai dalam kalimat langsung. Dalam kalimat tidak langsung atau pertanyaan tidak langsung itu sudah dihilangkan. Kata kerjanya diubah. Nah, he live itu adalah reported question-nya. Pertanyaan yang kita laporkan dalam bentuk kalimat positif. Lagi-lagi, kenapa disebut ini kalimat positif? Karena ada he, diikuti oleh verb. He itu adalah pokok kalimat. Live itu adalah kata kerjanya. Jadi sempurna toh, jadi kalimat positif. Jadi salah kalau dikatakan student asked Rusdi where live he, itu salah. Atau tambah lagi masuk where he is live atau he does live, where does he live, itu bertanya kembali. Aturan ingat dia harus menjadi kalimat positif. Oke. Next, sekarang kita latihan. Kalimat berikut kita keroyokan lagi ya, anak-anak latihan. Ubah pertanyaan ini menjadi pertanyaan tidak langsung menggunakan pola 5WH question. Silahkan. Ya. Baik, silahkan ingin mencoba. Ada yang ingin mencoba, silahkan. Soal dari Pak Julius. Anak-anak sekalian. Dan waktunya bisa berapa menit lagi nih Pak? Ini slide terakhir ini Pak ya. Ya. Paling belakang itu ungkapan terima kasih. Iya, ya, masih ada sisa waktu. Terima kasih. 2 menit lagi. Yang ingin menjawab soal dari Pak Julius, silahkan tulis di live komennya. Ya, jangan ramai di WA-nya Bapak. Langsung di live YouTube. Supaya jadi kenang-kenangan buat Pak Rusdi dan Pak Yahya. Iya. Ada hadiahnya enggak nih Pak Julius? Ya. Ada hadiahnya enggak nih? Ada hadiahnya. Nilai Pak, yang pasti nilai Pak ya.
yang jelasnya masuk laporan ke provinsi hari ini belajar. Kan ini keren ini, kelas 10 bahasa dari SMA 5 Tanah Toraja, program bahasa belajarnya via YouTube. Jadi ini dokumentasinya nanti kalau diminta, langsung saja kunjungi rumah belajar. Sudah ada daftar hadirnya di sana, di live chat. Ya, betul sekali, Pak. Oke, silakan anak-anak semuanya yang ingin menjawab. Baik Pak Julius, ini waktu kurang 2 menit lagi Pak. Ya, ada jawaban satu masuk, ada 2, ya, oke. Itu cukup 2 kita bahas. Oke, dari Veronica. Ya. Dari Veronica Pak. Ya, silakan. Anissa asked how I was that day. Gimana Pak? Well done, excellent. How I was this day. Thank you Fitra, good job. Ya, jawaban yang tepat ada di Veronica. Ingat Fitra, jangan mengubah introductory phrase karena set itu bagiannya statement, ya. Jadi jangan mengubah introductory phrase kalimat pengantarnya karena kalimat pengantar itu yang menentukan apakah kalimat itu dia statement, perintah atau pertanyaan. Oke, let's check it out. There the last answer. Kita lihat jawabannya apa. Anissa asked me how Veronica yang betul ini. That day, sorry ya, salah kita ini. That day. Kalau dari Veronica, Anissa ask how I was that day. Waduh, excellent. Tepuk tangan untuk Veronica Palalangan. Ya, mohon maaf Bapak salah kita tadi ini. Seharusnya that day ya. Oke, poin 100 untuk skor 100 untuk Veronica. Ya. Muhammad Fitra diingat ya koreksiannya. Nanti hubungi saja Veronica untuk dibantu bagaimana menjelaskan itu ya. Oke, demikian materi kita hari ini. Terima kasih partisipasinya, terima kasih yang aktif saya sore ini. Ucapkan terima kasih di live chat untuk Pak Yahya dengan Pak Rusdi anak-anak. Terima kasih. Ucapkan terima kasih untuk Pak Yahya dengan Pak Rusdi di live chat. Bapak persilakan ya. Itu mengakhiri sesi pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, demikian Pak Yahya dengan materi dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya sore hari ini. And stay home for students over in Indonesia. And because learn from home, stay home means save lives. Ya. Baik, terima kasih Pak Julius Roma Patandian dari SMA 5 Tanah Toraja yang luar biasa sekali materinya. Saya juga ikut belajar tadi Pak. Jadi saya ikut belajar juga. Baik Pak Julius dan Pak Yahya, dari saya selaku moderator untuk sesi ini mengucapkan mohon maaf kalau banyak kesalahannya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Muhammad Yahya. Jadi ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusdi Mustafa dari MAN 1 Surakarta selaku moderator yang sudah bekerja selama 1 jam tadi, dan terima kasih juga Pak Yulia Rama ya yang sudah luar biasa memberikan materinya hari ini. Ya, beliau dari SMA 5 Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, dan anak-anak juga cukup paham rasanya hari ini sudah menjawab pertanyaan dan tantangan Bapak dengan tepat. Dan pemirsa jangan lupa setiap hari ya mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau 14.00 waktu Indonesia Tengah kita selalu mengudara di channel yang sama, yaitu di channel Rumah Belajar Streaming untuk materi-materi yang tiap hari berbeda dari narasumber yang berbeda pula, dan jangan lupa tetap stay tune di channel ini. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.